bagaimana sih caranya buat toko makin banjir kunjungan dengan optimalkan iklan top ads? Kalau teman-teman seller masih ragu ya untuk menggunakan top ads, gak perlu khawatir gitu, karena pada sore hari ini kita akan coba bahas ya. Ini pertama ya, ada testimoni dari salah satu seller Tokopedia juga, yaitu HNMD. Nah, HNMD ini mengutarakan ya melalui perwakilannya yaitu Kak Azam bahwa Top Ads ini efektif untuk meningkatkan pendapatan dari HNMD. Bahkan ROAS-nya atau return on ad spend-nya gitu ya rata-rata bisa mencapai 9 kali lipat dari budget iklan bulanan HNMD ya. Nah, lalu nih untuk mengingatkan sedikit gitu ya, Top Ads itu apa? Top Ads itu adalah fitur promosi iklan toko dan produk ya teman-teman seller ya, dan dapat membantu kita produk kita gitu ya tampil di berbagai halaman strategis di Tokopedia dan tentunya dapat memperluas jangkauan toko ke calon pembeli ya. Halo teman-teman seller semua, aku akan mulai menjelaskan tentang gimana sih tips and trick kayak nge-manage toko di Top Ads kayak gitu. Mungkin pertama-tama aku bakal kenalin dulu nih tipe-tipe iklan Top Ads. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah familiar dengan tipe-tipe iklan Top Ads, tapi mungkin juga ada yang belum ya. Jadi di Tokopedia ini untuk Top Ads sendiri kita dibagi menjadi dua, ada iklan toko dan juga iklan produk. Bedanya apa sih iklan toko dan iklan produk ini? Kalau iklan toko ini, contohnya seperti ada di foto sebelah kiri, iklan toko itu lokasinya ada yang di atas nih. Dan di sini kita juga bisa pasang promotional message dan juga meng-highlight produk-produk yang mungkin menjadi hero produk atau misalnya ada launching produk, seperti itu. Selanjutnya untuk iklan produk, ada di bawahnya iklan toko atau headline. Nah, perbedaannya apa sih produk yang diiklankan dan juga yang nggak diiklankan? Kita bisa ngelihat di pojok kanan bawahnya itu ada tulisan ads-nya, yang berarti itu adalah produk yang diiklankan oleh seller, seperti itu. Boleh next, Karif? Nah, di sini kita bisa ngelihat perbedaan apa sih iklan toko dan iklan produk itu. Yang pertama, untuk iklan produk, tujuan iklan produk adalah selain menambah jumlah pembeli, kita juga bisa menambah jumlah impression kita atau user-user yang melihat iklan kita. Kita juga bisa meningkatkan penjualan kita di Tokopedia seperti itu. Muncul lokasinya untuk iklan produk tuh di mana aja? Kalau untuk iklan produk, seperti foto di sebelah kanan ini, kita bisa muncul di paling atas, di bawahnya headline atau iklan toko, lalu juga bisa muncul di tengah dan di bawah, di page yang sama, seperti itu teman-teman. Dan juga untuk iklan produk ini, kita nggak bisa nih teman-teman masang kalimat promosi, kita hanya bisa untuk pasang SKU atau produk yang mau teman-teman iklanin aja, berdasarkan kata kunci yang sudah ditentukan. Nah, untuk biaya minimum iklan itu, kalau untuk iklan produk 300 sampai 350 per klik. Dan untuk bidnya itu bisa disesuaikan dengan daily budget atau anggaran harian yang teman-teman sudah tentukan nantinya. Selanjutnya adalah iklan toko atau headline ads. Headline ads ini selain menambah impression juga ke toko teman-teman, kita juga bisa meningkatkan awareness nih teman-teman ke toko kalian. Yang dimana awareness ini bisa kita dapatkan dengan membuat kalimat promosi teman-teman. Jadi teman-teman bisa pasang ke promotional message misalnya, teman-teman ada diskon nih gede-gedean di tokonya, kita bisa pasang diskon 50% spesial Ramadan atau misalnya promo spesial Ramadan yang dimana itu kan menarik user-user Tokopedia atau buyer untuk ngeklik iklan teman-teman kayak gitu. Nah, untuk lokasi iklan toko sendiri atau headline ads ini ada di paling atas ya teman-teman, kayak contohnya yang di sebelah kanan ini. Nah, untuk minimum biaya iklan toko, kita itu 12 perak per impression atau 12.000 per 1.000 impression. Nah, untuk minimum biaya iklan toko ini juga bisa ditentukan dengan daily budget atau anggaran harian yang sudah ditentukan sama teman-teman kayak gitu. Boleh next? Nah, selain itu, kita juga ada dua nih teman-teman untuk top ads, untuk fitur-fitur iklan top ads. Yang pertama ada iklan otomatis dan juga iklan manual. Iklan otomatis atau auto ads ini adalah sebatas satu kali klik teman-teman udah bisa ngiklanin produk-produk seller kayak gitu. Nah, yang pertama untuk iklan otomatis ini
seller hanya butuh ditentuin anggaran harian kalian aja, karena dengan iklan otomatis ini teman-teman bisa langsung mengiklankan seluruh produk yang ada di dalam toko. Dan untuk kata kunci teman-teman nggak perlu nentuin lagi karena sistem pintar Tokopedia yang akan mengoptimisasi secara otomatis iklan-iklan teman-teman kayak gitu. Dan setelah itu kita juga ada iklan manual. Untuk iklan manual ini direkomendasiin bagi seller-seller yang mau punya kendali lebih lah untuk mengoptimisasi iklan kalian kayak gitu. Nah, jadi teman-teman untuk iklan manual ini teman-teman bisa pilih produk apa aja yang mau di-highlight atau yang mau diiklankan. Setelah itu teman-teman juga punya pilihan mau biaya iklannya itu bisa diatur secara otomatis atau teman-teman nentuin bid hariannya seperti itu. Nah, kalau untuk secara otomatis itu tidak berjauh beda dengan iklan otomatis, sistem pintar Tokopedia yang akan menentukan kata kunci apa saja yang akan dibutuhkan untuk produk-produk teman-teman. Tapi kalau untuk secara manual, teman-teman ini harus nentuin kata kunci apa aja sih yang relevan dengan produk-produk atau SKU yang mau di-highlight sama teman-teman kayak gitu. Nah, untuk anggaran harian ini iklan manual bisa dibatasin atau tidak dibatasi sama sekali. Balik lagi ke pilihan teman-teman kayak gitu. Tapi perlu diingat untuk iklan otomatis ini hanya bisa digunakan pada produk ads aja atau iklan produk. Untuk iklan toko saat ini belum ada gitu sih. Next. Nah, di sini adalah matriks-matriks apa aja sih yang dibutuhin atau harus diperhatikan dalam mengoptimalkan performa iklan kita. Yang pertama adalah tampil atau impression. Impression itu sendiri tuh kayak berapa kali sih iklan kita ditampilkan kepada pengguna Tokopedia atau berapa kali sih user tuh melihat iklan kita. Selanjutnya adalah klik. Klik itu berapa kali iklan kita telah diklik oleh user. Setelah itu ada CTR. CTR itu tuh persentase perbandingan iklan yang tampil dengan iklan yang diklik. Nah, teman-teman harus ingat juga nih untuk CTR yang direkomendasikan sama teman-teman Tokopedia itu adalah 2-2,5% kayak gitu. Nah, selanjutnya ada rata-rata biaya. Rata-rata biaya itu tuh biaya yang biasanya dibayarkan seller untuk setiap klik. Nah, itu yang sudah ditentukan di awal sama teman-teman. Selanjutnya adalah pengeluaran. Pengeluaran itu adalah jumlah dari top ads atau saldo top ads teman-teman yang digunakan pada iklan yang sudah dinaikin. Selanjutnya adalah pendapatan atau revenue. Revenue adalah pendapatan yang didapatkan dari penjualan produk teman-teman nih. Yang terakhir adalah terjual. Yang terjual itu adalah jumlah produk-produk yang sudah selesai atau sudah di check out sama teman-teman buyer kayak gitu. Next. Oke. Selanjutnya ini adalah studi kasus top ads. Di foto di atas ini di statistiknya bisa terlihat terdapat jumlah tampil 1039 kali dan jumlah klik 59 klik dan jumlah pengeluaran 23.000. Tetapi nggak ada pendapatan sama sekali nih teman-teman. Nah, analisanya ini adalah padahal dengan jumlah klik dan tampil yang sudah bagus ini karena CTR mereka itu 5,6%, yang berarti CTR-nya itu lebih di atas yang disarankan sama tim Tokopedia nih, 2-2,5% kan. Sementara pendapatannya nih 0. Nah, kira-kira apa sih masalahnya? Nah, jadi kalau misalnya kalau teman-teman nih mengalami hal yang sama juga, jadi itu sebenarnya user udah tertarik nih untuk ngeklik iklan teman-teman. Tapi pada saat teman-teman pada saat user masuk ke dalam halaman iklan, teman-teman ini nih user kurang tertarik atau nggak langsung menarik perhatian user untuk membeli atau check out iklan teman-teman seller ini. Nah, di sini ada rekomendasi beberapa atau solusi cara mengoptimalkan iklan kayak gitu. Yang pertama, kita harus mengevaluasi kembali apakah foto, harga iklan, deskripsi produk sudah jelas dan sesuai. Selanjutnya pastiin logistik yang ditentuin nih udah tersedia secara lengkap, mau the same day, reguler, dan juga konvensional. Selanjutnya
promosiin atau berikan promosi toko lainnya seperti bebas ongkir atau voucher toko. Untuk voucher toko ini bisa berupa cashback atau misalnya voucher diskon seperti itu yang mungkin menarik perhatian user nih, akhirnya kayak oh nanti kalau besok gue belinya nanti vouchernya udah nggak ada, kan jadi usernya kalau saat itu langsung dapat voucher langsung nih check out gitu kan. Nah, selanjutnya tambahkan kata kunci negatif supaya produk teman-teman nih nggak muncul di pencarian yang tidak sesuai atau tidak relevan dengan produk teman-teman, seperti itu.